Virus corona adalah salah satu virus yang mempunyai perkembangan cukup pesat daripada virus-virus yang lain. Hingga saat ini belum ada vaksin yang pasti untuk menyembuhkan penyakit ini. Saat ini, seluruh dunia sedang dilanda kecemasan dengan merebaknya virus corona. Tidak terkecuali di Indonesia sendiri. Perkembangan virus corona sendiri di Indonesia banyak menimbulkan kontroversi yang bermacam-macam. Salah satu kalimat yang sering terdengar, yakni tidak perlu takut kepada virus corona. Takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat tersebut sering terdengar melalui media. Akan tetapi, apakah sudah dipikirkan dan dikaji kembali? Dalam ilmu tauhid, manusia dilarang takut kepada siapapun, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu keyakinan yang harus ditanamkan di hati seorang muslim. Jika kita membawa kalimat tauhid ini kepada fenomena yang sedang terjadi saat ini, maka sangat tepat. Akan tetapi perlu ditambahkan ikhtiar atau usaha, sehingga manusia hanya perlu takut kepada Allah dan mewaspadai tentang virus corona. Sama halnya dengan sejarah yang pernah dilalui oleh Nabi SAW. Pada zaman Rasul SAW, terdapat penyakit menular yang berbahaya, yakni penyakit Hansen. Kalau dulu disebut kusta atau lepra, penyakit ini dapat dikenali dari lesi atau area yang jaringannya telah rusak karena cedera atau sakit pada kulit, sehingga bisa dilihat dari luar. Untuk mencegah dari tertular penyakit ini, Rasul memerintahkan untuk menjauhi dari si penderita, atau dengan kata lain, agar dilakukan isolasi terhadap penderita, agar tidak menular kepada mereka yang sehat. Perintah tersebut dilihat dari penggalan hadis berikut ini. Larilah dari orang yang terkena lepra, sebagaimana engkau lari dari singa. Hadis riwayat Al-Bukhari. Janganlah kalian terus-menerus melihat orang yang mengidap penyakit lepra. Hadis riwayat Al-Bukhari. Janganlah kalian mencampurkan antara yang sakit dengan yang sehat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Virus ini sebagaimana penyakit lepra bersifat menular, tetapi tingkat bahayanya jauh lebih besar, karena dapat mematikan dalam waktu singkat. Penyebarannya sangat cepat, khususnya lewat kontak antara penderita dengan orang lain, sementara obatnya belum diketahui. Dan untuk virus corona sendiri, lebih berbahaya daripada penyakit lepra. Jika penyakit lepra dapat dilihat dari luar, maka penyakit corona hanya dapat dipastikan melalui uji laboratorium, sehingga tidak mudah dikenali. Umumnya orang yang terkena virus ini baru masuk ke rumah sakit pada hari ke-7. Dari hari pertama hingga hari ke-4, orang yang terkena virus corona masih bisa beraktivitas sebagaimana orang sehat pada umumnya. Karena memang pada masa inkubasi fase pertama, mereka tidak merasakan sakit. Keadaan itulah yang menyulitkan untuk menentukan siapa di antara sekumpulan orang banyak yang sudah terpapar corona. Fatwa MUI tentang meniadakan sholat Jumat. Salah satu fatwa MUI yang menjadi kontroversi adalah dengan meniadakan sholat Jumat dan diganti dengan sholat zuhur di rumah masing-masing. Perlu diketahui kembali, MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah sekumpulan orang-orang yang mempunyai kompetensi dan kredibilitas pada bidangnya. Dan perlu diketahui juga bahwa MUI mempunyai tanggung jawab yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak mungkin MUI mengeluarkan fatwa dengan asal-asalan. MUI mengeluarkan fatwa ini dikarenakan mereka berkewajiban menghormati dan melindungi hak asasi manusia, yakni hak atas keselamatan jiwa atau hifdzun nafs yang diamanatkan oleh syariat. Allah berfirman dalam Al-Quran,
dengan tegas melarang manusia berbuat kerusakan di atas muka bumi sebagaimana ayat berikut. Dan janganlah membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Yang demikian itu jauh lebih baik jika betul-betul kamu orang yang beriman. Hadis riwayat Al-A'raf ayat 85. Allah adalah zat yang menghidupkan manusia dan memberinya kesehatan agar mereka dapat melaksanakan dengan baik kewajibannya, yakni beribadah hanya kepadanya. Bagi para ulama, membiarkan keselamatan jiwa manusia terancam oleh virus corona dengan memperbolehkan mereka berkumpul dalam jumlah besar dalam ruang waktu yang sama adalah sebuah tindakan yang bisa menimbulkan kerusakan karena mengancam keselamatan jiwa. Hal itu tidak patut dilakukan oleh para ulama yang notabene adalah orang-orang yang beriman. Di sisi lain, Allah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menjalankan sholat Jumat, dan hal ini hanya bisa dilakukan secara berjamaah. Disinilah permasalahannya yang menuntut kearifan para ulama. Mereka lalu beritijad dengan memperhatikan hadis Rasul SAW sebagai berikut. Sebaik-baik perkara adalah sikap tengah. Hadis riwayat Ibnu As-Sam'ani. Mengambil jalan tengah, itulah yang kemudian dilakukan oleh para ulama. Kewajiban sholat Jumat tidak diabaikan, hanya diganti dengan sholat zuhur. Sebab dalam aturan fikih memang demikian, yakni jika sholat Jumat terhalang untuk dilaksanakan, maka harus diganti dengan sholat zuhur. Jadi dalam hal ini, tidak ada perintah dan larangan Allah yang dilanggar. Di sisi lain, hak kaum muslimin tidak terancam keselamatannya, dan dapat menghindari tertular penyakit corona. Upaya menghindari ini harus lebih diutamakan, sesuai dengan kaidah fikih. Menghindari kerusakan didahulukan daripada melakukan kebaikan. Lalu apa yang harus dilakukan oleh seorang muslimin? Dalam salah satu kisah Sunan Kalijaga pernah berkata, sebagai seorang muslim harus mentaati pemerintah. Sebagaimana kita sholat harus mentaati seorang imam. Imam yang berarti seorang pemimpin. Maaf Kanjeng Sunan Ampel. Menyerang Majapahit berarti memberontak terhadap pemerintahan. Yang semestinya kita sebagai muslim harus mentaatinya. Sebagaimana kita sholat harus mengikuti imam. Imam berarti pimpinan. Kita sudah sama-sama mengetahui keadaan di Majapahit ini. Ingat, pemerintah itu umaro, pimpinan yang harus kita patuhi, ikuti. Kalau pimpinan itu salah, sebagai muslim wajib kita mengingatkannya. Kalau pimpinan itu masih saja melakukan kesalahan terus, atau tidak mau diingatkan, berdoalah kita. Semoga pimpinan kita mendapatkan jalan yang lurus. Jalan yang dikehendaki, diridhoi Allah. Jika suka dengan video ini, bisa acungkan jempol ke atas. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silakan dibagikan ke teman-teman lainnya. Terima kasih sudah menonton.